Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia jualah sehingga saya diberi kesempatan untuk berbagi dengan saudara-saudaraku sekalian. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga pada kita semua. Amin. Saudara-saudaraku, terima kasih telah mampir di channel saya. Semoga kebaikan kalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini saya akan berbagi dengan saudara-saudaraku tentang bagaimana cara berzikir atau tempat-tempat di mana kita berzikir dan berdoa. Saudara-saudaraku sekalian, pertama-tama kita harus mampu membedakan mana yang namanya zikir dan mana yang namanya doa. Zikir bisa diartikan doa, sementara doa tidak dapat diartikan dengan zikir. Jadi zikir itu adalah mengingat atau memuji Allah, sementara doa adalah bentuk permintaan kepada Allah maupun kepada jin. Olehnya itu kita harus hati-hati jangan sampai doa kita ini diterima oleh jin. Saudara-saudaraku, bagaimana mungkin kita berzikir tanpa adanya kehadiran, tanpa adanya yang dirasa? Begitu pula dengan doa. Bagaimana mungkin kita meminta tanpa ada kehadiran, adanya pertemuan? Jadi hati-hati, jangan sampai doa kita ini diterima oleh jin. Saudara-saudaraku, untuk doa kita ini tidak diterima oleh jin, maka kita harus memahami tingkatan-tingkatan atau makam dari doa itu sendiri. Di sini, oleh karena kita selaku pemula, maka saya memperkenalkan 5 tahap. Pertama, alam nasut. Kedua, alam hayal atau jin. Ketiga, alam malakut atau alam kemalaikatan. Keempat, alam jabarut. Dan kelima, alam laut, alam ketuhanan. Kita harus memahami ini dulu. Jangan sampai kita start dari Surabaya menuju Jakarta, baru tiba di Semarang, kita menyangka itu Jakarta. Padahal masih jauh. Ada Bandung, baru Jakarta. Dulu kita selalu diajar oleh orang tua kami di Buton, impae mucinggi ilmi paham. Hal ini jangan sampai kita terkecoh. Akhirnya kita tersesat. Maka dari itu kita harus pahami alam-alam tadi. Memang pendapat-pendapat seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu 4 alam. Alam nasut, alam malakut, jabarut, dan alam lahut. Mereka orang suci. Beda dengan kita. Olehnya itu kita dari alam lahut, alam jin, alam malakut,
Jabarut dan Lahut. Di alam malakut inilah para nabi menerima wahyu. Disampaikan oleh malaikat Jibril. Bila kita membuka martabat 7, di sana ada namanya proses tajalli atau penampakan. Pada awalnya Tuhan itu tidak berkehendak, tidak diketahui fil ilmi di luar otak kemampuan manusia. Lalu ia ingin dikenali, maka diciptakanlah alam sebagai wadah tajallinya. Oleh karena tidak diketemukan kesempurnaan, maka diciptakanlah manusia sebagai wadahnya yang paling sempurna. Subhanallah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lantaran kasihnya, lantaran sayangnya pada hamba-hambanya, Allah memberikan kita kesempatan untuk mengenalinya dengan panduan-panduan. Jika kita tidak mampu membaca Al-Quran, maka kita diberi kesempatan untuk membaca alam ini. Jika juga kita tidak mampu membaca alam, kita diberi kesempatan untuk membaca diri kita sendiri, untuk mengenalinya. Barang siapa yang mengenali dirinya, baru dia akan mengenali Tuhannya. Subhanallah. Sering kita menikmati indahnya suasana bila terang bulan. Namun kita tidak pernah memikirkan dari mana asalnya cahaya itu, dari mana asalnya kenikmatan itu. Kita kehilangan rasa. Andaikan Anda merasa kehadiran Allah pada waktu itu, maka sesungguhnya pada waktu itu Anda sudah berada di alam malakut. Maka berzikirlah, Rabbana mahalak tahazza batila, subhanaka wa qina azabannar. Tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah aku dari api siksa neraka. Mintalah. Jangan kita kehilangan rasa. Itulah sebabnya orang-orang teraniaya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka betul-betul merasa hanya Allah yang Maha Penolong. La haula wala quwata illa billahi al-azim. Tidak daya dan upaya, hanyalah pertolongan Allah. Jadi demikian, saudara-saudaraku, jika video ini bermanfaat, maka Islamkanlah. Bila tidak bermanfaat, skip dan berdoalah, jauhkanlah aku dari hal-hal yang demikian. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.